B20 KEPERGIAAN Sahila. Masih 3 hari sebelumnya saat kepergian Maya. Maafkan Maya Umi, hanya kata maaf untuk sang ibu yang diucapkan Maya dalam hati. Setelah Haris mengucapkan, menjatuhkan talak kalau mulai saat ini, detik ini, hari ini juga, wanita yang bernama Maya Mawanda bukan lagi sebagai istrinya, bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. 5 tahun mengarungi rumah tangga bersama dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan tawa dan sedih, dengan segala rintangan dan cobaan yang mereka coba lewati berdua. Rumah tangga yang mereka bangun telah kandas dan hilang bersamaan jatuhnya talak yang keluar dari mulut Haris. Memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam tas, wanita itu sebentar lagi akan pergi meninggalkan kota Jakarta. Kota impiannya selama ini, kota yang diharapkan mampu merubah kehidupannya. Pagi-pagi sekali di saat sebagian orang masih berada di dalam rumah, Maya bersiap-siap akan pergi membawa luka, meninggalkan kenangan, meninggalkan cerita hidupnya selama 5 tahun bersama Haris, meninggalkan kota besar untuk pergi menghilang. Menjauh, bersembunyi dari pria yang dicintainya. Sesuai janji yang sudah diucapkannya. Sebelum melangkah melewati pintu, wanita itu berbalik mengitari setiap sudut rumah sederhana yang menjadi tempat berteduhnya dari panas dan hujan selama 5 tahun. Sejenak, ia menatap pria yang duduk tertunduk tanpa suara. Maya berbalik mendekat, dan bicara untuk yang terakhir kalinya kepada pria yang beberapa jam sebelumnya masih sah menjadi suaminya. Aku pamit, Mas, terima kasih untuk semua kebahagiaan yang sudah Mas berikan kepadaku. Maafkan aku, tidak bisa menjalani peranku sebagai istri yang baik untukmu. Maafkan aku telah menjadi bebanmu selama ini. Semoga Mas akan menemukan kebahagiaan dengan wanita lain. Aku sangat beruntung, diberikan kesempatan oleh Tuhan mendampingi Mas selama 5 tahun, menjadi istri Mas, suatu kebanggaan buatku. Dan aku tidak pernah menyesalinya. Semoga Mas Haris secepatnya pulih dan sehat kembali seperti dulu saat pertama kali kita bertemu. Dan mampu mewujudkan keinginan dan harapan Mama Hani. Menjadi anak laki-laki tertua yang bisa dibanggakan. Aku pasti ikut senang mendengarnya. Mas harus sukses, Mas harus bangkit, Maya yakin, Mas pasti bisa. Suatu hari nanti, saat Tuhan mempertemukan kita lagi, Maya harap sudah tidak ada kebencian di hati Mas. Karena sampai kapanpun, Maya tidak pernah membenci Mas Haris. Mas akan selalu menjadi laki-laki yang sempurna untuk Maya. Meraih tangan Haris, Maya mencium punggung tangannya dengan takzim, sebagai tanda baktinya untuk terakhir kali, dengan menitikkan air mata. Ambillah, Haris menyerahkan ponsel milik Maya dan gold card milik Lingga. Jaga dirimu baik-baik, semoga kehidupanmu juga berubah menjadi lebih baik. Tiba-tiba Haris menarik Maya dan memeluknya. Maafkan aku Mei, maafkan aku memang egois. Tapi terlalu sakit buatku. Ya, Mas, jangan disesali, semuanya sudah terjadi. Maya pergi Mas. Maya melepaskan diri dari pelukan Haris. Meraih tas, Maya keluar meninggalkan sosok pria yang pernah mengisi hatinya di dalam tangis dan tawanya. Maya memakai kaos sweater lengan panjang dan celana jeans untuk menghalau rasa dingin yang menembus kulit, masuk ke pori-porinya. Menjinjing tas berukuran sedang, Maya berjalan keluar gang dan terus melangkah untuk sampai ke pertigaan depan. Neng ojek, sesosok pria menggunakan jaket hijau menawari Maya yang sedang berjalan dan ternyata. Loh Neng Maya, pria itu menyapa dan mengenal wanita muda itu. Maya teringat wajah pria yang sudah 2 kali mengantarnya ke apartemen Lingga. Mau kemana Neng? Si bapak itu bertanya dengan memperhatikan tangan Maya yang menjinjing tas. Mau pulang Pak. Neng Maya kenapa? Si bapak bertanya lagi saat melihat wajah Maya yang sembab dengan mata yang masih memerah karena banyak menangis. Neng Maya ada masalah? Tidak Pak, tidak ada masalah. Berpikir sejenak Maya memberanikan diri bicara. Bapak bisa tolong Maya gak? Tolong apa Neng? Kalau bisa, pasti Bapak bantu. Maya sedikit ragu untuk mengutarakannya. Ngomong saja Neng, ada apa? Bapak tolong beli handphone Maya ya. Maya butuh uang buat ongkos pulang. Dengan tatapan iba,
Si bapak memandang Maya. Sebagai orang tua, pria itu bisa merasakan kalau wanita muda di hadapannya saat ini sedang ada masalah. Sebenarnya bapak memang sedang butuh handphone buat anak bapak yang SMP. Supaya gak rebutan sama kakaknya kalau ada tugas sekolah. Tapi jujur saja Neng, uang bapak belum cukup. Apa tidak dijual saja ke konter? Dijual di konter juga pasti harganya turun pak, ini type lama, dan juga gak ada boxnya. Cuma ada charger. Gak apa-apa pak, berapa saja. Yang penting ada buat ongkos. Konter juga kan bukannya siang. Bapak cuma ada uang 300 Neng. Gimana? Cukup pak buat ongkos Maya pulang. Maya menyerahkan ponselnya setelah melepas kartunya. Transaksi itu terjadi di pinggir jalan. Tetapi wanita itu terus bersyukur, dipertemukan dengan seorang pria yang dikenalnya dan mau menolongnya. Pak, Maya bisa minta tolong satu lagi gak? Maya memaksakan tersenyum. Ya Neng, anggap saja buat tambahan bayaran handphone, si bapak tertawa. Maya mengeluarkan amplop putih berisikan gold card milik Lingga dan selembar kertas surat yang sempat ditulisnya di rumah. Maya tidak mungkin menggunakan kartu milik Lingga, kalau sampai ia lakukan, pria itu bisa melacak, mengetahui keberadaannya. Tolong berikan surat ini sama Neng Dina. Alamatnya sudah Maya tulis pak. Maya memperlihatkan tulisan di bagian luar amplop kepada si bapak. Iya, Neng, akan bapak sampaikan, tapi tidak bisa hari ini ya Neng, jam 7 bapak ada kerjaan lain. Tapi bapak usahakan secepatnya. Ya, pak, terima kasih. Ayok Neng bapak antar sampai depan. Menyetop angkutan umum dengan jurusan ke terminal besar yang ada di kota Jakarta. Wanita itu memutuskan untuk tidak pulang ke rumah uminya. Dia akan pergi ke kota, di mana salah satu adik dari almarhum ayahnya berada. Selain uang 300 dari hasil menjual ponselnya, Maya menghitung sisa uang yang ada di dompetnya. Ia rapihkan lembaran kertas 2 ribuan, 5 ribuan dan 10 ribu yang berjumlah 65 ribu. Dan uang logam 500-an berjumlah 3.000. Alhamdulillah, cukup untuk ongkos selama perjalanan, menguatkan hati, Maya berusaha memasang senyuman di bibirnya. Menyambut menteri pagi. Derajat 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 derajat. Sampailah Maya di terminal besar. Terminal yang menyediakan bus ke berbagai daerah. Ia mulai mencari agen yang menjual tiket perjalanan resmi antar kota. Tapi sayangnya, Maya harus bersabar menunggu sampai jam 2 siang untuk waktu keberangkatan. Sesuai rute perjalanan, bus yang akan membawanya adalah bus malam yang akan mulai beroperasi dimulai dari siang. Mendapatkan harga tak lebih dari 150 ribu untuk satu tiket, Maya bisa sedikit tenang karena masih memiliki uang sisa buat pegangan makan. Masih dalam kawasan terminal, Maya melihat satu musola yang bisa ia gunakan untuk beristirahat, sambil menunggu waktu sampai siang. Tidak lupa, Maya membeli satu bungkus roti dan sebotol air mineral sebagai pengganjal perutnya pagi ini. Ia teringat terakhir ia makan nasi, saat bersama Lingga di restoran yang berada di bibir pantai. Sebenarnya Maya tak memiliki nafsu untuk mengunyah makanan, tetapi ia paksakan, tubuhnya harus tetap kuat dan sehat. Melepaskan alas kaki yang dikenakan, Maya melangkahkan kaki ke teras musola dengan lantai yang cukup bersih. Walaupun tempat ibadah itu bebas untuk umum, Maya tetap meminta izin kepada seorang pria yang ditebaknya sebagai marbot, pengurus musola. Pak, saya numpang istirahat di sini boleh ya? Boleh, Neng, boleh. Ini tempat ibadah, siapa saja boleh istirahat di sini. Neng mau pulang kampung. Pria yang sedang bersih-bersih itu menghentikan pekerjaannya melihat Maya. Iya pak, tapi busnya berangkat jam 2. Maya duduk di lantai dengan bersandar di dinding musola. Ia akan kuat, ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri, ia akan terus melanjutkan hidupnya bagaimanapun keadaannya. Yang membuat ia rapuh dan tak kuasa menahan air mata, kala ia mengingat satu nama. Lingga. Masih di kepergian Maya. Akhirnya, Maya dapat bernafas lega, dari pagi menunggu di musola, saat ini ia sudah duduk di dalam bus, sesuai nomor A5 yang tercatat di tiket miliknya, kursinya berada di deretan nomor 3 belakang supir. Sebelumnya,
ia sudah menyempatkan membersihkan diri di kamar mandi umum, dan membeli sebungkus nasi campur kalau-kalau dalam perjalanan perutnya terasa lapar. Sesuai harga yang dibayarkan, bus yang akan membawanya bukan bus eksekutif dengan fasilitas selimut, makan gratis dan toilet di dalam. Paling tidak bus yang dinaikinya sudah cukup nyaman, bus patas menggunakan AC dengan konfigurasinya yang 2x2 sehingga penumpang bisa lebih nyaman duduk, dengan lorong yang lebih luas. Menaruh tas di bawah kaki, Maya menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Setengah hari berada di luar, membuat tubuhnya tak nyaman dan berkeringat. Dan saat ini, ia sedang menikmati AC dari lubang kecil di atas kepalanya. Kaos sweater panjang yang dikenakannya, cukup hangat untuk udara malam nanti dan suhu dingin di dalam bus. Menaruh tangan di atas perut, ia teringat ucapan Haris semalam. Aku akan mengakui dia sebagai anakku. Mengusap perut, Maya berucap pelan. Anakku akan menjadi anakku, dia bukan anakmu, Mas. Maya akan mempersiapkan diri jika hal itu datang terjadi. Pandangannya menerawang ke arah luar di balik kaca jendela. Memandang jalan raya yang terlihat ramai. Tiba-tiba hatinya sedih, saat roda bus perlahan bergerak, meninggalkan terminal besar untuk menjemput penumpang lainnya di sepanjang jalan. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3, mundur 1 jam dari waktu yang dijanjikan. Selamat tinggal Jakarta, selamat tinggal Abang, tak kuasa menahan sedih ketika menyebut namanya. Matanya kembali memanas menahan air mata. Sungguh ia sangat merindukan pria itu, hal yang terberat adalah, ia harus berpisah dengannya sampai waktu yang ia tidak tahu. Dari siang berganti petang, dari petang semakin malam, saat ini bus yang membawanya sudah berada di jalan tol, sudah berkilometer, jauh meninggalkan kota impiannya. Meninggalkan sahabat yang selalu ada, yang membuatnya selalu tertawa. Dina Nuraina. Meninggalkan Kang Oleh, pria baik yang selalu siap membantunya, teringat cilok, jajanan enak yang pasti akan dirindukannya, juga teman-teman sesama pekerja dari rumah makan sebelah yang mengajaknya bergosip bersenda gurau di waktu senggang. Meninggalkan pekerjaan yang selama ini sangat membantu dan disukainya, meninggalkan Tante Rosa, wanita anggun yang begitu baik kepatnya dan meninggalkan pria yang teramat dicintainya. Lingga. Sudah jam 9 malam. Lampu kendaraan pun sudah dimatikan, tetapi matanya tidak bisa terpejam, saat penumpang lainnya sudah tertidur pulas, bahkan ada yang mengeluarkan suara dengan mulut terbuka. Sudah menjadi kebiasaan, bus malam selalu menyetel lagu dengan TV kecil yang dipajang paling depan. Saat hatinya sedang dilanda pilu, sang kondektur menyetel lagu yang membuat Maya tak bisa menahan laju air matanya. Lagu lawas, saat ini dipopulerkan kembali oleh pria muda dengan petikan gitar dan penghayatan, dengan suara yang luar biasa, yang mampu menyayat hati siapa saja. Jangan ditangisi Mbak, kalau Tuhan mengizinkan sejauh mana kita melangkah, kita akan bertemu kembali, penumpang pria yang duduk di sampingnya, menyodorkan tisue, seolah tahu yang tengah terjadi terhadap wanita cantik yang duduk di sampingnya. Mas perhatikan saya ya dari tadi. Maya menerima tisue dan berusaha tersenyum menghentikan tangisnya. Iya, sayang banget, ada wanita cantik tidak dilihat. Pria dengan rambut cepak, berwajah manis dengan alis tebal dan postur tubuh tegap, balas tersenyum hangat kepada Maya. Terima kasih sudah dibilang cantik, tapi recehan saya sudah habis buat beli roti Mas. Maya berkelakar mengalihkan suasana hatinya. Pria itu tertawa mendengar ucapan Maya. Kamu lucu Mbak. Pria itu semakin melebarkan senyumnya. Emangnya aku badut lucu, dan Maya malah menangis lagi. Tuh kan, gara-gara Mas, saya nangis lagi. Maya bicara dengan cemberut sambil mengeluarkan ingusnya. Dih, cantik-cantik jorok. Bukannya berhenti, tangisannya semakin kejer. Ucapan pria itu mengingatkannya akan Dina. Bak, sudah jangan nangis, ucapan saya salah ya. Pria itu bicara dengan pelan, khawatir mengganggu ketenangan penumpang lainnya yang sedang tidur. Enggak salah, Mas. Tapi ucapan Mas mengingatkan saya dengan Dina. Dina, saya laki-laki loh Mbak. Iya, saya tahu. Dina itu siapa? Duh keponya sudah mirip Dina sama Kang Oleh. Teman saya, sahabat saya. Oh,
Pria itu manggut-manggut. Kita satu tujuan, Mbak pulang ke daerah mana? Maya menyebutkan salah satu desa tujuannya. Mbak asli dari desa itu. Pria itu bertanya lagi dan Maya menggelengkan kepala. Bukan. Saya mau numpang hidup di sana mas. Mbak kabur dari rumah ya. Pria itu menebak, lebih tepatnya menuduh. Isya, mas sok tahu. Maya menunjukkan wajah cemberutnya. Di keremangan lampu yang dipadamkan, pria itu bisa melihat dengan jelas wajah Maya yang terlihat semakin lucu. Kenalkan, saya Gala. Nagala Braja. Pria itu mengulurkan tangannya. Saya Maya, Maya Mawanda. Maya membalas uluran tangan pria yang sepertinya 2 tahun lebih tua darinya. Mampu mengurangi rasa sedihnya, obrolan keduanya terus berlanjut. Ucapan yang dikeluarkan dari mulut pria yang bernama Gala bisa membuat Maya sedikit tertawa. Pria itu bercerita kalau ia asli Sumatera, bertugas di Jakarta dan saat ini ia dipindah tugaskan di salah satu desa masih satu kecamatan dengan desa tujuan Maya. Mas hebat ya, masih muda sudah bertitel, terus mau lagi, dari kota besar dipindah tugaskan di desa terpencil. Sudah kewajiban Mbak, dimanapun saya berada saya yakin itu yang terbaik buat saya ke depannya. Ucapan yang mampu memecut semangat Maya. Aku yakin umurku lebih tua dari kamu Mei, pria itu mengubah panggilannya. Hanya saja wajahku ini baby face. Jadi terlihat seperti umur belasan. Bukan baby face mas, tapi old face. Gala tergelak tertawa, hingga ia menutup mulutnya. Jadi, kamu boleh panggil saya abang. DGG. Maya langsung mengingat Lingga. Saat berkirim pesan, pria itu memintanya memanggil dengan sebutan abang. Seakan tak rela panggilan abang berpindah ke pria lain. Maya memilih memanggilnya dengan panggilan lain. Kakak saja ya, biar berasa punya kakak laki-laki. Senyamannya kamu saja Mei. Lama-lama bicara, kesadaran Maya mulai menghilang. Matanya perlahan terpejam dengan bertambahnya waktu yang terus berputar ke kanan. Efek semalaman Maya tak tertidur setelah pertengkaran. Dengan kepala bersandar ke jendela kaca. Wajah cantik itu terlihat lelah, dengan membawa segala beban yang sedang dipikulnya. Oh, Maya semoga kamu akan bahagia. Tanpa disadari Maya, pria bernama Gala menatapnya dengan rasa kagum dan terpesona. Dari mulai duduk di sampingnya ketika sinar masih terang, petang belum beranjak datang dan lampu belum dipadamkan. Ia bisa melihat pipi Maya yang masih memerah, terjiplak jelas bekas gambar tangan dengan sudut bibir yang meninggalkan luka. Siapa kamu, hai wanita cantik?